la yasihu bi syarti ma yadhurur rahin awil murdahin ka'alla yuba'a al marhunu indal mahilli ay waqta khululud daini aw illa bi akthar min thamanil mithli wa ka syarti manfaatihi ay al marhuni li murdahinin ka ay yushrita anna zawaid al hadithata ka thamrati syajari marhunatun fayabtulu ar-rahnu fi suwari al-thalathi wa la yalzamu ar-rahnu kal hibati illa biqabdin bima marra fi qabdil mabi'i bi'idnin min rahinin yasihu tabarru'uhu wa yahsulu ar-ruju' anir rahni qabla qabdihi bitasarrufin yuzilul milkah kal hibati war-rahn li akhar la biwatin wa tazwijin wa mauti akidin wa gharabi wa harabi marhunin wal yadu fil marhuni limurtahinin ba'da luzumir rahni ghaliban wa hiya 'ala ar-rahni amanatun ayyadu amanatin walau ba'dal bara'ati minad dain fala yatmanuhu al-murtahinu illa bitta'addi kan imtana min ar-raddi ba'da sukutid dain wa suddiqa ay al-murtahinu kal musta'jiri fi da'wa talafin bi yaminihi la fi raddin li'annahuma qabada li ghardi anfusihima fa kana kal musta'iri bi khilafil wadi'i wal wakil wala yaskutu bi talafi syai'un minad dain walau ghafala an nahwi kitabin fa akalatu al aradatu aw ja'alahu fi mahallin huwa madhinnatuha dhaminahu litafridihi. Bismillahirrahmanirrahim. La yasihhu bi syarti ma yadhurru rahin awil murtahin. Tidak sah akad rohen dengan mencantumkan syarat yang merugikan kepada rohin atau merugikan kepada murtahin. Akad rohen ini hampir sama dengan akad qard. Maka dalam akad rohen ini tidak boleh ada syarat yang merugikan kepada rohin atau kepada murtahin. Juga sama dalam akad bai', apabila menyatakan syarat yang justru dapat menjadi kemaslahatan akad maka boleh. Misalnya syarat harus ada saksi, kalau begitu boleh. Yang tidak boleh kalau syarat ini merugikan kepada salah satu pihak atau kepada kedua belah pihak. Contoh yang merugikan kepada murtahin, ka'alla yuba'a ayil marhun, sebagaimana syarat tidak boleh dijual itu barang yang digadaikan indal mahil, ketika sudah jatuh tempo, ay waqta hululidain, yakni pada waktu sudah jatuh temponya piutang. Misalnya menggadaikan dengan syarat nanti kalau sudah jatuh tempo tidak boleh dijual. Jelas tidak boleh, karena salah satu dari tujuan akad rohin itu nanti kalau misalnya rohin tidak dapat membayar utangnya maka marhun akan dijual. Maka kalau mencantumkan syarat tidak boleh dijual berarti merugikan kepada murtahin. Au illa bi aktsar min thaman mithil, atau tidak boleh dijual kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran, juga tidak boleh karena merugikan kepada murtahin. Wa kasyarti manfaatihi, dan sebagaimana mensyaratkan manfaatnya marhun ayil marhun li murtahinin, bagi orang yang menerima gadai. Misalnya kayasrito, sebagaimana rohin dan murtahin sepakat an-nazawa'i. Ini kayasrito ini contoh lain, ini ada maunya. Saya ulangi, dan seperti syarat wakasyarti manfaatihi, dan seperti syarat manfaatnya marhun ayil marhun li murtahin, untuk murtahin. Misalnya rohin
menggadaikan mobil kepada murtahin dengan syarat selama masa gadai mobil itu dipakai oleh murtahin. Ini yang umum terjadi di masyarakat pada umumnya. Kalau menggadaikan istilah titipan, kalau menggadaikan sesuatu kepada rohin, maka barang yang digadaikan itu seolah-olah menjadi miliknya rohin. Kalau misalnya saya utang dengan menggadaikan mobil, berarti selama masa gadai mobil itu dipakai oleh murtahin. Itu lumrah begitu. Malah kalau tidak begitu ya tidak mungkin ngutangi, wong dia mau ngutangi karena ya makainya itu. Kalau di kampung, di petani menggadaikan sawah, selama masa gadai sawahnya digarap oleh murtahin. Apabila mencantumkan syarat, saya mau menerima gadai sawah kamu asalkan sawah kamu saya garap selama masa gadai. Saya mau ngutangi kamu asalkan mobil kamu taruh sini sebagai jaminan saya pakai. Malah kalau di kampung kalau nggak bisa nyaur ya disita mobilnya. Praktek seperti ini tidak boleh. Praktek seperti ini tergolong ribal qard, tergolong riba yang disebut dengan ribal qard yang hukumnya haram kemarin. Karena mencantumkan syarat seperti itu berarti syarat yang jarra naf'an lil muqtarid, syarat yang menguntungkan kepada yang ngutangi. Hukumnya ada riba. Mestinya gadai itu selama masa gadai kepemilikannya marhun tetap miliknya rohin, dan manfaatnya marhun tetap dipakai oleh rohin. Kalau saya menggadaikan mobil, maka selama masa gadai mobil itu milik saya. Karena milik saya pakai tidak ada masalah, itu hak saya. Mau saya pakai pergi boleh. Murtahin tidak boleh menghalang-halangi, itu milik saya. Dan murtahin tidak boleh menggunakan mobil saya kecuali pinjam sama saya. Meskipun itu barang jaminannya, barang titipan atau istilah titipan di sini, tetap tidak boleh. Kalau saya menggadaikan sawah, maka sawah itu tetap yang saya garap karena milik saya. Tujuan daripada gadai nanti kalau saya tidak bisa nyaur dijual untuk melunasi hutang, hanya itu. Selainnya tetap itu miliknya saya. Jadi yang dipahami masyarakat itu yang salah, seolah-olah kalau gadai berarti selama masa gadai itu miliknya, diperlakukan seperti miliknya murtahin. Kalau itu dinyatakan dalam syarat, hukumnya batal, tidak sah dan tergolong riba. Bagaimana kalau tidak dinyatakan dalam syarat? Karena sudah tahu sama tahu, karena sudah lumrah di kampung kalau menggadaikan sawah, ya berarti sawahnya digarap oleh yang menerima gadai. Kalau menggadaikan mobil, ya berarti mobilnya dibawa dia sudah selama masa gadai. Malah kalau tidak bisa nyaur, disita mobilnya. Kalau tidak ada syarat di dalam akad, misalnya sudah tahu sama tahu karena kebiasaan, maka hukumnya khilaf. Mengenai sahnya khilaf. Ada mengatakan sah, ada mengatakan tidak sah. Mengenai sahnya. Tapi mengenai penggunaannya, katakanlah ikut mengatakan sah karena ada kaidah al-adah hal tunazzalu manzilatas syarti amla fi khilafun. Apakah adat itu diposisikan sebagaimana syarat? Artinya kalau sudah tahu sama tahu, apakah sama dengan mencantumkan syarat? Kalau sama berarti batal,
Kalau tidak sama berarti tidak batal. Kalau kita mengatakan tidak sama, maka sah akadnya. Namun demikian, meskipun sah akadnya, apabila murtahin itu menerima menggunakan barang gade tadi tanpa seizin yang punya, atau yang punya ngizini tapi terpaksa ngizininya, tidak bi nafsin, ya terpaksa aja karena fahamnya dia kalau digadekan berarti haknya dia, atau karena terpaksa, kalau nggak gitu nggak dikasih utangan, maka menggunakannya itu hukumnya tetap adalah haram, karena berarti dia menggunakan barang milik orang lain bukan atas kerelaannya. Kemudian sebagian lagi ada yang merekayasa dengan yang disebut dengan ujratut tahaffud. Ini biasanya di bank-bank syariah-syariahan. Saya menggadaikan mobil, saya utang kepada Zaid, saya utang kepada Zaid 10 juta misalnya. Saya gadaikan mobil pada Zaid. Nanti di belakang keterangan, kalau saya gadaikan kepada Zaid mobil itu, maka mobil itu saya serahkan kepada Zaid. Kemudian kalau sewaktu-waktu saya butuh, maka saya boleh ngambil untuk saya pergunakan. Nah, kalau Zaid itu ngutangi saya 10 juta, kemudian saya nyaur 11 juta, kan riba. Kan jelas itu riba al-qard. Maka dikrena, direkayasa. Tetap saya nyaurnya 10 juta, tapi mobil itu saya titipkan kepada Zaid dan saya bayar pada Zaid untuk ongkos menjaga mobil saya. Misalnya saya utangnya tempo 1 bulan, maka pokoknya 10 juta, menggadaikan mobil, lalu dihitung selama mobil itu ada di tangan Zaid 1 bulan, itu berapa ongkos menjaganya. Kalau per hari itu 10.000, berarti kali 30 hari. Mereka menyebut dengan ujratut tahaffud. Ya, namanya bahasa Arab ya. Namanya bahasa Arab. Seolah-olah ini fikih. Wah, ini syariah ini seolah-olah. Padahal itu riba. Maka saya katakan bank syariah-syariahan. Ini lebih kejam daripada yang syariah ini. Karena orang nyangkanya syariah. Itu riba. Sama kayak tadi. Sama seperti tadi. Bisarti syartul manfaat lil murtahin. Karena memang rohon ini kan berangkat dari den. Jadi akadnya akad irfak. Akad irfak, menolong. Maka kalau mengutangi orang dengan mensyaratkan manfaatnya marhun digunakan oleh murtahin, berarti itu menyalahi maudhu'nya, menyalahi akad irfak tadi, karena bukan nulung tapi mentung kepada murohin. Ini banyak ini. Apalagi kalau di kampung tadi, kalau sudah waktunya nyaur gak nyaur, ya berarti disita sudah, dianggap itu miliknya. Sehingga orang yang menggadaikan itu tidak mau menerima gadai kecuali kalau barang yang digadaikan nilainya lebih tinggi daripada utangnya. Utang 10 juta yang digadaikan harus nilainya 15 juta. Kalau di bawahnya tidak mau. Karena tadi pemahamannya nanti kalau nggak nyaur ya disita. Jadi sudah bukan nulung tapi mentung itu. Ka'ayyasrito dan lagi seperti al-ansab ditambah waw ya. Dan sebagaimana contohnya lagi seperti
ada kesepakatan antara rohin dan murtahin, anna zawaid, sesungguhnya tambahan-tambahan, al-hadithah yang baru datang dari marhun, kasam roti syajar, sebagaimana buahnya pohon, marhunah itu juga digadaikan. Fayabtul rohnu fisuwar atsalat, maka batal akad rohon dalam contoh-contoh di atas kalau memang dinyatakan dalam akad syaratnya. Sekali lagi tadi, tetapi kalau tidak dinyatakan maka hukumnya adalah sah. Sah dari rohonnya. Ini kadang sering disalahpahami. Loh kan kalau tidak dinyatakan dalam akad kan sah rohonnya, berarti kan bukan riba. Iya, akadnya sah, betul sah akadnya, tapi mengambil manfaat dari marhun tadi tetap hukumnya adalah haram kalau memang tidak ada ridho dari pemiliknya atau tidak tibi nafsin. Dan saya kira pada umumnya yang menggadaikan itu ya terpaksa dia, ya berat sebetulnya dipakai oleh murtahin, tapi karena sudah keadaannya dia terpaksa mengizini, berarti tidak ada tibi nafsin. Kalau tidak tibi nafsin maka tidak boleh. Kemarin saya terangkan bahwa bagaimana mestinya tidak menggunakan cara itu, tapi dengan be'uhda, sebagaimana yang diterangkan dalam bab qard kemarin. Wala yalzamu, dan tidak menjadi lazim, tidak menjadi tetap, ar-rohnu akad rohn, kal hibati sebagaimana akad hibah, illa biqabdin, kecuali dengan diterima oleh murtahin, bima dengan tata cara qabd, marro yang telah lewat, fi qabdil mabe', di dalam caranya menerima mabe' barang yang dijual. Qabd tadi biidnin, dengan seizin, min rohinin, dari orang yang menggadaikan, yasihu tabarru'u, yang sah tabarruknya. Akad rohun ini akad yang lazim min ahadit tarafain, jaiz min taraf akhar. Dari sisi rohin itu lazim, maksudnya apabila rohin sudah menyerahkan marhun kepada murtahin, maka rohin tidak dapat membatalkan. Misalnya Zaid menggadaikan sepeda motor kepada Umar. Kalau sepeda motor sudah diserahkan kepada Umar atas seizin Zaid, maka Zaid tidak boleh mengurungkannya, membatalkannya, karena sudah luzum dengan qabd. Tapi kalau dilihat dari sisi murtahin, jaiz. Maksudnya sewaktu-waktu murtahin boleh untuk membatalkan, meskipun sudah diterima oleh murtahin. Misalnya sepeda motornya diterima oleh murtahin, oleh Umar, kemudian Umar kasihan sama rohin, sudah nggak usah pakai jaminan, sudah saya kembalikan jaminannya, boleh, tidak apa-apa. Maka dari akad rohin ini, dari sisi rohin menjadi lazim bil qabd, tapi dari sisi murtahin tidak, disebut dengan akad yang lazim min ahadit tarafain, lazim dari salah satu pihak. Wa yahsulu rujuk anir rohni qabla qabdihi, dan dapat hasil itu rujuk, mencabut, anir rohni dari akad rohn, qabla qabdihi, sebelum menerima marhun. Dengan cara apa? Bisa dengan cara bitasarrufin, dengan tasarruf yuzilul milka, yang dapat menghilangkan kepemilikan. Contohnya seperti kal hibah, dihibahkan, warrohen, dan dirohenkan. Warrohen ini bukan sepenuhnya ataf kepada hibah, karena rohen ini bukan yuzul milik.
Yang yuzil milik itu yang hibah, yang rohun bukan yuzil milik. Dan rohun li akhor kepada orang lain. Maksudnya tadi di atas diterangkan bahwa akad rohun itu apabila sudah diterima oleh murtahin marhunnya, maka rohin tidak boleh menggagalkan, namanya lazim. Berarti apabila rohin belum menyerahkan kepada murtahin, selama marhun belum diterima oleh murtahin, rohin boleh untuk merujuk. Misalnya Zaid utang kepada Umar 10 juta. Kemudian Zaid ngomong, saya jadikan sepeda motor ini sebagai jaminannya. Oh iya, sepeda motornya belum diserahkan kepada Umar, besok saya serahkan. Kemudian Zaid menggagalkan, tidak jadi ya, tidak jadi saya gadaikan. Boleh, tidak apa-apa. Atau dengan cara sebelum diserahkan oleh Zaid dijual. Misalnya sepeda motor digadaikan, belum sempat digadaikan oleh Zaid, dijual, maka juga boleh. Dan berarti akad rohnya menjadi batal. Atau oleh Zaid belum diserahkan kepada Umar, kok digadaikan kepada orang lain, juga boleh. Dan yang pertama berarti batal. La biwat'in, tidak hasil itu rujuk dengan mewatek. Kalau misalnya budak marhunnya itu budak, belum dikobet, kok diwatek oleh rohin, tidak bermakna rujuk. Watazwijin, atau dikawinkan, tidak apa-apa. Wa mauti akidin, dan matinya pelaku akad. Maksudnya sebelum diserahkan marhunnya kepada murtahin, salah satunya mati, rohinnya, wa imma rohinnya atau murtahinnya, atau dua-duanya, maka nanti diganti oleh ahli warisnya. Wa harabi marhunin, atau disebabkan karena larinya marhun. Kalau misalnya budak, belum budaknya diserahkan, lari budaknya. Atau sapi, belum diserahkan, sapinya lari, maka tetap tidak batal, tapi dicari dulu sapinya. Wal yadu, adapun kekuasaan fil marhun, di dalam barang yang digadaikan, limurtahinin, itu ada pada murtahin, ba'da luzumir rohni, setelah tetapnya rohen, ghaliban pada umumnya. Maksudnya tadi disebutkan di atas, akad rohen itu tidak akan lazim kecuali apabila marhun sudah diterima oleh murtahin. Nah, kemudian marhun tadi dipegang oleh siapa? Pada umumnya marhun itu dipegang oleh murtahin pada umumnya. Tetapi terkadang marhun itu tidak dipegang oleh murtahin. Misalnya seperti malah ada kalanya marhun itu tidak boleh dipegang oleh murtahin. Misalnya seperti menggadaikan Quran kepada orang kafir. Ada orang utang kepada orang kafir, lalu menggadaikan mushaf sebagai marhunnya, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau orangnya kafir yang menerima gadai tadi, maka tidak boleh menyerahkan Al-Quran kepada orang kafir. Sebagaimana telah kita bahas dalam bab kemarin, haram bagi orang muslim menyerahkan mushaf kepada kekuasaan orang kafir. Maka jika demikian Qurannya tadi tidak boleh diserahkan kepada murtahin, tapi diserahkan kepada orang muslim. Atau contohnya lagi, misalnya marhunnya itu budak perempuan, kemudian murtahinnya orang laki-laki, maka diserahkan, tidak boleh diserahkan karena bukan mahramnya, tapi diserahkan kepada orang lain. Atau misalnya
rohin dan murtahin sepakat marhun diserahkan kepada orang ketiga. Karena rohin tidak percaya pada murtahin, murtahin tidak percaya pada rohin, sepakat barang yang saya gadaikan nanti dipegang oleh Zaid, boleh, tidak apa-apa. Berarti di sini ghaliban ini tidak harus semuanya. Terkadang bisa jadi marhun itu berada di kekuasaan orang lain, bukan rohin juga bukan murtahin. Wahiyah, adapun kekuasaan murtahin ala rohin atas marhun, atas barang yang digadaikan, amanatun, itu adalah amanah. Ayyadu amanatin, yakni kekuasaan amanah. Jadi barang yang digadaikan ketika diterima oleh murtahin, selama barang itu ada di murtahin, itu yadul amanah. Tadi saya singgung dalam fikih akad rohon itu marhunnya harus diserahkan kepada murtahin untuk lazim. Kalau tidak maka tidak lazim, harus diterima. Kemudian setelah diterima bagaimana? Tetap ada di kuasa murtahin. Nanti sewaktu-waktu kalau butuh, rohin bisa ngambil. Misalnya, saya menggadaikan mobil kepada Zaid, maka saya serahkan mobil pada Zaid, dikobot, selesai sudah, lazim sudah. Kemudian saya butuh mau pergi ke Surabaya, boleh. Zaid, mobilnya saya pakai ke Surabaya, diambil, boleh. Zaid tidak boleh ngalang-ngalangi karena milik saya. Nanti habis sampai ke Surabaya, selesai keperluannya, saya kembalikan lagi pada Zaid. Tidak boleh saya bawa. Kalau saya bawa, Zaid bisa nagih. Mana mobilnya, kembalikan pada saya, boleh. Tapi mobil itu di Zaid yadul amanah. Yadul amanah berarti ya disimpan aja. Jadi karena yadul amanah, maka ya disimpan oleh Zaid, dijaga. Dipakai tidak boleh kecuali biizin. Nah, tadi dikatakan, saya singgung tadi, maka rekayasa dengan cara ujjul tahaffud jelas menyalahi. Wong yadul amanah kok dimintai untuk ongkos, kan begitu. Jadi ini kan ongkos untuk jaga, karena saya jaga mobil ini kan juga butuh biaya. Itu alasan. Itu maksudnya itu bunga tapi dibungkus dengan ongkos. Namanya ujjul tahafud, itu dipakai di bank syariah-syariahan. Yadul amanah. Karena yadul amanah ya kewajiban, kalau murtahin itu ingin marhunnya di tangannya dia, harus jaga. Kalau enggak ya berikan aja marrohin, enggak apa-apa, boleh. Walau ba'dal baro'ah minad dain, meskipun setelah lepas dari utang. Maksudnya meskipun rohin sudah membayar utangnya, selama belum dikembalikan kepada murtahin, kepada rohin, atau belum diambil oleh rohin, masih di tangannya murtahin, tetap statusnya adalah yadul amanah. Fala yadmanu, tafreknya karena yadul amanah bukan yadul doman, maka murtahin tidak wajib mengganti apabila ada kerusakan illa bita'addi, kecuali karena ada kesembronoan. Selama di tangannya murtahin, umpama ada kerusakan, asal tidak karena keteledorannya murtahin tidak wajib ganti, karena prinsipnya adalah yadul amanah bukan yadul doman. Ka'anim tana'ah, contohnya seperti yang tadi, contoh tadi, ka'anim tana'ah, sebagaimana murtahin tidak mau minaroddi, dari mengembalikan marhun setelah ditagih oleh rohin, sudah dibayar rohin, utangnya, mau diambil, saya mau ambil mobilnya, nanti dulu jangan, besok saja, mau dipakai sama dia misalnya, kok tidak mau, kemudian ada kerusakan. Nah kalau begitu ta'adi, berarti kalau ada kerusakan ya berarti wajib nembui. Ba'da suku diden, setelah utangnya sudah terbayarkan. Ini contoh yang tadi yang menyebabkan doman.
Mungkin ada solusi pakai itu ya, bai'ul uhdah. Bai'ul uhdah kan mukhtalaf fi. Tapi ahlul Yaman lebih lebih condong kepada sihhati bai'ul uhdah. Jadi bai'ul uhdah lebih aman ya daripada bukan bai'ul uhdah itu, daripada rohan-rohan syariat-syariatan tadi itu. Lebih baik bai'ul uhdah itu lebih aman. Mungkin sedikit ditambahkan cara bai'ul uhdah. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada bab qard kemarin, para ulama berbeda pendapat mengenai praktek bai'ul uhdah. Bai'ul uhdah itu misalnya saya utang kepada Zaid 10 juta. Kalau rohon kan sepeda motor ini saya gadaikan. Kalau uhdah enggak, saya jual kepada Zaid sepeda motor ini dengan harga 10 juta. Nanti akan saya tebus lagi setelah 3 bulan. Maka ini saya tebus, mungkin saya beli lagi. Saya beli lagi. Nah. Kalau orang kampung namanya tebus lagi istilahnya. Saya beli lagi setelah 3 bulan. Maka saya serahkan sepeda motor ini. Saya dapat uang 10 juta. Sepeda motor miliknya Zaid sudah. Terserah dipakai, tidak apa-apa. Dipakai, disewakan boleh. Asal jangan dijual. Nah, nanti setelah 3 bulan saya beli lagi sesuai perjanjian tadi. Praktek ini namanya bai'ul uhdah. Tapi boleh dapat keuntungan ya kalau belinya lagi ya. Yang kedua itu. Mestinya kalau uhdah itu tidak boleh. Tapi kalau dibiarkan tidak masalah. Tapi kalau uhdah itu persis. Masa iya? Setahu saya begitu. Jadi akadnya kan ada 2 itu. Akad pertama akad menjual, akad kedua berarti akad membeli itu si pemilik barang tadi itu. Ini khilaf, tapi ulama-ulama Yaman banyak yang memperbolehkan lil hajah, karena hajat. Maka ini bisa menjadi salah satu solusi dalam praktek yang tadi, yang menggadaikan sawah dan digarap oleh yang murtahinnya, bisa menggunakan akad ini. Mobilnya juga bisa disewakan itu. Mobilnya tapi yang penting harus akadnya benar, harus jual beli, bukan digadaikan, tapi jual beli. Seandainya setelah tempo tadi itu tidak bisa bayar, berarti ya sudah, milik sudah 100. Jadi tidak, berarti perjanjiannya sudah hangus. Perjanjiannya sudah hangus. Pakai mic. Kalau yang praktek itu kalau mama dipakai uhdah itu, kalau di kampung misalnya harganya 500, tidak 500 itu. Misalnya cuma 50 gitu. Apakah bisa seperti itu uhdah? Asal yang punya ridho tidak ada masalah. Dengan harga murah itu tidak apa-apa. Asal yang punya ridho tidak ada masalah. Iya. Jadi itulah 2 ganda keuntungannya. Pertama, lebih aman daripada riba. Kedua, ada menolong kepada orang yang hajah, ngentengkan kepada orang yang hajah. Ya kalau orang jahat ya bisa aja, walaupun dalam urusan akad yang sah juga bisa aja orang jahat ya, tapi kan di sini kita untuk menghindar daripada riba dengan cara yang benar, itu lebih aman dengan bai'ul uhdah sebetulnya daripada dengan menghila-hila macam-macam itu. Monggo silakan, ada yang perlu ditambah atau ada yang apakah udah enggak boleh ya, enggak boleh ya, enggak boleh. Oh tadi iya syaratnya tadi. Kalau ada apa? Ada surah di sini bai'ul uhdah di kitab Tarsih. Wa suratuhu kama fi fatawa Ibn Hajar ayatafiqa ala bai'i ainin biduni qimatiha
ala annal bai' mata ja'a bis-saman raddal musyari alaihi mabi'ahu wa akhadha thamanahu thumma ya'gidani ala dhalik min ghairi ay yashtaritahu fi sulbil aqdi fa in ishtaratahu fihi fasad tapi sah ya, fasadus syarat ya. wa haitsu Tamannya persis berarti itu. Iya. Biduni kimanya, harganya lebih murah dari pasarannya. Dan disamanya persis seperti yang dimisli samanya. Berarti ada untung dong. Enggak balik, sama Bim. Itu contohnya. Bimisli zaman kok. Iya. Cuman kalau ini syaratnya tidak boleh dituturkan di dalam akad. Oh, harus persis. Ya, untungnya berarti bisa nafaknya itu ya, intifaknya. Apakah dikatakan juga bai'ul uhdani, bai'ul amanah dan bai'ut talji'ah sama? Soal yang pertama. Bai'ul amanah. Bai'ul amanah wa bai'ut talji'ah ada di apa namanya? An-Najmul Wahhad. Jadi hampir sama gini seperti akadnya, ataukah dikatakan sama ataukah tidak? Kemudian yang kedua dibaca aja, enggak dibaca saja. Bai'ul amanah. Ya, bai'ut talji'ah dikatakan bai'ul amanah juga. Tapi di situ tidak mengatakan bai'ul uhdah. Ya, tapi akadnya sama seperti ini, ada di Najmul Wahhad. Kemudian yang kedua, jika ternyata setelah ada kesepakatan si penjual si pembeli tadi setelah jatuh waktu tempo tidak mau menjual kepada yang pertama, apakah bisa dipaksa dengan membeli ataukah tidak bisa sudah? Ternyata kalau di belakangnya menipu gitu. Bai'ul amanah itu mungkin dilihat dari segi itu ya, dari segi karena dia amanah tidak boleh menjual ke orang lain mungkin ya. Saya kurang pernah istilahnya ya. Coba kalau dia dibaca aja. Nah, yang kedua tadi itu kan yang kedua kan jual beli lagi. Jadi kalau jual beli lagi yang kedua, misalnya tidak mau jual ya sudah, tidak bisa. Tetap sah, tetap miliknya yang membeli pertama tadi itu. Jadi miliknya yang ngutangi, tidak ada masalah. Kan sudah diuntungkan yang ngutangi kan, untuk mendapatkan manfaat daripada mabek tadi. Harus dijual berarti. Kenapa? Harus dijual berarti. Bukan, tidak harus dibeli. Misalnya yang ngutang nggak beli lagi, tidak ada masalah. Misalnya yang utang yang ngutangi ya tidak bisa kan sudah miliknya dia kan, untung dia sangat ya, untung banyak, tidak ada masalah kan sudah miliknya dia gitu. Kan Maksudnya dalam keterangan yang disampaikan oleh Habib tadi kayaknya tidak bisa seperti itu harus itu kayaknya ya. Tadi yang disebutkan di situ kalau sudah sampai maksudnya kalau sudah sampai pada waktunya samanya persis seperti yang pertama kan gitu itu tadi. Ya, memang tidak ada penjelasan di situ, tetapi juga tidak ada penjelasan bahwa bisa bagi pihak yang ini, yang apa namanya, yang bae ini, mustari ini tidak ada penjelasan bahwa ini milik saya, tidak ada penjelasan juga kan di situ. Bacaan tidak ada itu. I'lam anna bai'al uhda syahir bi Hadramut al-ma'rufa fi Makkah al-Mukarramah bi bai'in nas wa bi bai'i uddah wa amanah sahih. Idza jarah min mutlaqit tasarruf. Idza jarah min mutlaqit tasarruf fi malihi wa lam yadhkuril wa'd fihi fi nafsil aqdi wa la dzakara ba'dahu fi zamanil khiyar wa suratuhu kama fi fatawa Ibn Hajar ayyattafiqa ala bai'i ainin biduni qimatiha ala annal bai' mata jaa bis tsaman raddal musyari alaihi mabi'ahu. Tidak harus bodoh. Alah, lo bukan harus dijual kan itu. Iya. Harus dijual kepada musyari. Jadi tidak boleh nggak dijual. Alah, kan itu berarti syaratnya itu. Tapi kan tidak di dalam akad. Loh? Tidak di dalam akad itu.
Yang tidak dalam akad merugikan salah satu pihak kalau kayak gitu. Ini syarat tadi. Tidak, bukan ini syaratnya, syarat ala. Dan tidak disebutkan dalam akad. Tuh, bukan tidak disebutkan dalam akad itu apanya? Zamannya apa? Syarat-syaratnya. Coba ulangi lagi. Walam yadkuril wa'ad fihi fi nafsil agdi wala dzakara ba'dahu fi zamil khirya wa suratu kama fi fatawa Ibn Hajar ayat tafiqa ala bai'i ainin biduni qimatiha ala anal bai' mata ja'a bis saman raddal musyari alaihi mabi'ahu wa akhadha samanahu summa ya'gidani ala dzalik min ghairi ayyashtaritahu fi sulbil agdi. Ya, pada waktu akad tidak, tetapi ya. Syaratnya kayak tadi dikembalikan. Iya, syaratnya kan di luar akad. Aslinya kalau umpama dibuat seperti itu bisa jadi yadur pada pihak yang pertama itu. Iya berarti. Enggak, sebabnya biasanya misalnya harga 500 itu cuman 100 atau berapa kayak gitu tadi. Berarti sangat merugikan itu, jauh itu. Kalau melihat kayak tadi itu memang tidak ada bisul bil akdi, tetapi ittifaknya seperti itu kan. Saya baca di buhiyanya ini. Jadi sama seperti Habib Ahmad tadi, itu mujarradu dzikri syarat kharijal akdi. Maka tidak lazim, tidak mengikat. Hanya syarah Yagut. Ini saya baca sama di buhiyah syarah Yagut. Wa suratu ayat tafiqal mutabayyan ala annal bai' mata arada rujul mabi ilahi ata bi mithli tsaman al maqut alaih walau ayyuqayyid ar-ruju' bi muddah falaysa faqila ba'da mudhiya thumma ba'dal muwata'ah yaqidani aqdan sahihan bila syartin illa waqa'a syartul uhda al-madhkur fi sulbil aqdi au ba'dahu fi zaman khiyar afsadahu falyatanabbah lidzalik fa innahu mimma yaghfar anhu. Bukan. Arodan kan kembalinya kepada pihak pertama ini. Kalau dia punya kehendak untuk ngambil. Iya, ayat tafiqo kharijal akdi, sebelum akad sepakat nanti kalau sudah waktunya saya tebus saya beli lagi. Ini disebutkan kharijal akdi. Lalu akad. Umpama pas waktunya dia nggak nebus tidak ada masalah. Atau yang nerima tidak mau menjual tidak ada masalah. Tidak lazim syaratnya. Praktek seperti itulah yang dimaksudkan. Intinya jadi harus hati-hati ketika akad itu mengenal kalau ini orang yang jujur ya. Mungkin, ya semua ada risiko ya. Semua ada risiko. Jadi harus lihat orangnya juga. Iya kan, iya berarti harus. Berarti harus. Kalau ada hakim yang maksa berarti harus. Wa in waqa'a kharijal aqdi lazimal musyari maltazamahu wa wa'ada bihi wa yajibu alaihi inda daf'il bai' ats-tsaman fil waqtil masyrut iga'ul faskhi wa qabdis tsaman. Fa in imtana'a min dzalik ajbarahul hakim la yukhalifu indahum fi dzalika illa min syaddin wa idza matal musyari gama warithu magamahu. Untuk bai'ul ya. Untuk bai'ul uhda yang tadi dijelaskan di Buya dan di Fatwa Kubro itu adalah bai'ul uhda yang sama sekali tidak ada khilaf, itu sah. Bahkan menurut madhab Syafi'i. Tapi sebenarnya juga ada beberapa fatwa bai'ul uhda yang memperbolehkan untuk disyaratkan di dalam akad itu sendiri, dan nanti bai' wajib untuk memenuhi syarat itu sebagaimana ada di fatwa Bamazru, kemudian di Qolaid juga ada panjang, di fatwa Bamahramah al-Jad juga ada. Itu yang tidak sesuai dengan madhab Syafi'i dan difatwakan oleh banyak ulama Hadramut. Gitu ya, yang di sini jalan tengah. Ini memang jalan tengah antaranya pendapat Ibnu Hajar sama ulama Yaman. Kasih jalan tengah dengan cara disebutkan lewat akad. Memang begitu. Jadi ini jalan tengah agar supaya ittifak antara Ibnu Hajar sama ulama-ulama jumhur sama ulama Yaman. Kan kemarin saya terangkan waktu di Qorid kemarin memang ada pendapat
meskipun disebutkan fi sulbil akdi tetap sah. Itu pendapat yang doif ya. Tapi yang ulama yang Yaman yang pengenangahnya dari Yaman tadi di tengah-tengahi dengan cara disebutkan di ghairi sulbil akdi sebagaimana dalam Bughya dan tadi ini. Malah ada saya punya risalahnya, risalah fi bail uhda. Ya, jadi berarti bai'ul uhda ini barang itu milik daripada si baik, ya jelas itu ya. Tapi yalzam kepada baik untuk menjual kepada rohin, bukan rohin, dia tidak dikatakan rohin ya. Pemilik pertama. Kepada yang pertama, pemilik pertama tadi itu, kalau memang tidak bisa ya berarti hakim yang turun tangan. Min haitsul waqtu tadi. Iya, hakim yang turun tangan. Karena itu kalau mau mengadakan bai'ul uhda harus catat, jangan nggak dicatat supaya ada bayinah nantinya. Ada sebetulnya di sini cara-cara untuk mencatat sirat daripada untuk mencatat apa namanya? Tapi kesel itu lagi. Sirat untuk mencatat itu semuanya. Maka kalau ada lagi pendapat yang lain, pendapat yang dhaif lagi, lazim min haitsu syarat. Lazim min haitsu syarat. Jadi fisul bil agad itu bisa. Iya, dan malah tidak sah. Kalau jual lagi malah tidak sah karena lazim min haitsu syarat. Cuman itu pendapat yang dhaif lagi. Ya, ada yang lain? Ini ada jalan keluar lebih bagus ya daripada menghila riba, itu lebih berbahaya itu. Daripada menghila riba itu lebih berbahaya, lebih asan pakai yang mukhtalafi, apalagi yang i'tamaduhu ulama al-fuhul. Ya. Itu lebih ahsan daripada menghila riba. Itu lebih berbahaya. Nah, hilatul riba. Hilatul riba. Nah ini. Oh, ditaklek. Tambila fa bai'ul uhda yusamma bai'ul wafa. Ayattafiqu ala bai'i 'ainin ala anna al-ba'i mata ja'a mithli thaman radda al-mushtari 'alaihi mabi'ahu thumma ya'qidan 'ala dhalik min ghairi asy-syarita fi sulbil 'aqd. Sama tadi dia. Wala zaman al-khiyar wala khilaf fi sihhati wa inma al-khilaf fi annahu hal yalzamul wafa' bima tadammanathu tilkal muwata'ah min al-muwata'ah as-sabiqa aw la wa madhhab asy-syafi'i atsani. Atsani la yalzam ya. Wa atamada katsir min ulama Hadramut wa ghairuha al-awwal. Walaffaguhu min madahib lid-daruratil massah ilaih. Apa ini? وحكمت بمقتضاه الحكام وحكمت بمقتضاه الحكام في غالب جهات الإسلام في زمان قديم وثبت به الحجة شرعا وعرفا على قول القائلين به. Iya. Tidak ada sigat ini. Ini dakwahnya nih. Oh, udah ada di sini. Ada. Iya betul ini. Waqad ishtara Zaidun bimalihi li nafsihi min amr ma huwa wa yaktubu fi sigat asy-syira alhamdulillah wa ba'du faqad ishtara Zaidun malihi li nafsihi min amr ma huwa milkuhu wa tahta yadihi wa dzalika bukan. Ini di sini ada nih. Yes. Di sini ada Gus. Tsumma yaktub ba'da wa in kana syira uhda kataba ishtara Zaidun min Amr darahu al-fulaniyya bimakan kadza.
allati yahudduha kada syargan ila akhirih syira'an sahihan bai'an ala sabil uhdah al-ma'rufa bi thaman kada fa in asqata al-ba'i' wa'da al-uhdati ala al-mushtari fa in asqata al-ba'i' wa'da al-uhdati ala al-mushtari kataba asqata amrun li zaidin wa wa'da al-uhdati alladhi yastahiqu alayhi fi ad-dar al-fulaniyah al-mu'hadah ilayhi minhu yahudduha kada syargan isqatan sahihan syar'iyyan wa agarra amrun al-madhkur bi annahu lam yabqa lahu fiha milkun wala haqqun min jihatil wala'i wala ghairuh. Jadi apa namanya, harus tercatat kapi. Berarti kayak ada di notaris itu perjanjian, dan itu menjadi satu kekuatan harus untuk dikembalikan. Kalau enggak ya berarti akan gugur itu semuanya. Ada hujahnya. Ada hujah itu. Ya berarti yalzam untuk al-wafa. Ini kalau apa namanya ala gal Tsani. Yalzam al-wafa.